Manusia memiliki banyak kebutuhan selama ia hidup. Berdasar intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Disebut kebutuhan primer sebab kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia, meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Ketika seorang laki-laki dan wanita mengikat janji pada pernikahan, maka kebutuhan sandang, pangan, dan papan tadi menjadi tanggung jawab laki-laki, sebagaimana disebut pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sandang, pangan, dan papan itu harus terpenuhi atas nama nafkah dari suami kepada istrinya. Dan ketika seorang bayi lahir mewarnai rumah tangga mereka, maka kewajiban menafkahi ini bertambah. Tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini bersifat khobar, yaitu perintah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seorang ayah memberi nafkah lahir dan batin kepada ibu. Nafkah lahir berupa makan, minum, dan pakaian kepada ibu, dan nafkah batin berupa dukungan, perlindungan, dan pendidikan kepada ibu. Kedua nafkah tersebut mendukung ibu memproduksi ASI, karena ASI terbentuk dari yang dimakan ibu dan diminum ibu. Dan adanya dukungan, perlindungan, serta pendidikan dari ayah membuat ibu bisa menyusui bayinya. Keberhasilan menyusui, tanggung jawabnya ada pada ayah, sebagaimana menafkahi adalah tanggung jawab ayah. Nafkah ASI dan menyusui adalah nafkah terbaik seorang ayah kepada anaknya yang masih bayi. Karena dengan ASI dan menyusui, makhluk kecil bernama bayi akan tumbuh kuat, baik fisik jasmaninya, mental rohaninya, kecerdasan dan keterampilannya. Mengapa harus kuat? Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Tidakkah bangga jika kita berhasil membina generasi yang lebih baik dari kita sehingga membuat Allah mencintai mereka? Diperintahkan pula melalui Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Bayi yang kuat akan tumbuh menjadi dewasa yang kuat, tumbuh untuk beribadah dan tumbuh untuk berakhlak, yang dengannya ia akan kuat mengajak lingkungan pada kebaikan dan kuat pula mencegah lingkungan dari keburukan. Breastfeeding is a basic parenting. Menyusui adalah pondasi dalam mendidik anak, pondasi kesehatan anak, dan pondasi untuk kehidupan anak. Itulah mengapa menyusui adalah tentang keimanan kita kepada Tuhan. Seberapa kita yakin bahwa hanya ASI yang pantas diberikan kepada makhluk Tuhan bernama manusia. ASI adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. ASI adalah hak setiap bayi, menyusui adalah kewajiban setiap ibu dan tanggung jawab setiap ayah.